Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah Zuhur Masjid Agung Nurul Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita betul-betul merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang beriman inilah mereka yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia-manusia yang beruntung di muka bumi. Sebagaimana Allah jelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Allah sendiri yang mengungkapkan demikian, bahwa dari sekian banyak populasi manusia yang hidup di muka bumi ini, mulai dari zaman Nabi Adam sampai orang yang akan hidup di akhir zaman, yang beruntung dari sekian banyak manusia itu adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa keuntungan yang didapatkan oleh orang yang beriman itu? Keuntungannya adalah alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi surga Firdaus yang mereka kekal di dalamnya. Jadi kita mendapat hak warisan dari Allah, yakni surga Firdaus diwariskan kepada kita. Kalau Bapak Ibu mendapatkan harta warisan berupa sebidang tanah, itu terlalu kecil. Andaikan kita mendapatkan warisan sebuah rumah besar, rumah mewah, itu belum apa-apa jika dibandingkan dengan warisan surga Firdaus yang luasnya seluas langit dan bumi. Jamaah zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah nikmat yang besar yang patut dan mesti kita syukuri ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Bapak Ibu, iman yang ada di hati sanubari kita, iman yang ada di dada kita, tidaklah bisa kita wariskan begitu saja kepada anak kita. Iman yang Bapak miliki, kesolehan yang Bapak punya tidak bisa diberikan, tidak bisa dihadiahkan kepada anak kita. Misalkan Bapak punya iman, lalu separuh Bapak berikan kepada anak Bapak, kemudian anak Bapak langsung berubah menjadi orang beriman. Tidak begitu, Pak. Jadi iman ini tidak bisa diwariskan. Kalau harta benda pasti bisa diwariskan. Seandainya hari ini Bapak Ibu meninggal lalu punya rumah mewah, punya mobil mewah, punya sawah ladang, kebun sawit, setelah ayah ibunya meninggal, maka secara otomatis, secara undang-undang, secara syariat, semua itu bisa diwariskan, diterima oleh anak kita 100%. Langsung diterima. Tapi taatnya bapak hari ini, solehnya bapak hari ini, solehanya ibu hari ini, lalu meninggal, lalu anak bapak tidak ada jaminan menjadi anak yang soleh.
menjadi orang beriman. Tidak bisa. Tidak bisa diberikan, tidak bisa diwariskan. Kalaulah bisa iman ini diwariskan kepada anak, tentu Nabi Nuh bisa memberikan imannya kepada anaknya bernama Kan'an. Tetapi Kan'an akhirnya mati dalam keadaan kafir. Kalaulah bisa iman ini dihadiahkan kepada seseorang, diberikan kepada seseorang, tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan imannya, menjadikan pamannya Abu Talib menjadi orang beriman. Tapi tidak bisa, Pak. Karena memang iman ini Allah Subhanahu wa taala yang menghunjamkan ke hati sanubari kita. Lalu bagaimana dengan nasib-nasib anak kita nantinya ketika ayah ibunya yang soleh soleha ini meninggal? Bagaimana mereka bisa menjadi orang beriman? Iman ini hanya bisa diajarkan, didakwahkan, dibina, dididik semenjak mereka kecil. Lalu dilakukan pembiasaan-pembiasaan, akhirnya mereka tumbuh, besar dan berkembang menjadi orang beriman. Kenapa Bapak Ibu hari ini soleh? Kenapa Bapak Ibu hari ini rajin sholat? Karena dulu orang tua kita membiasakan. Diawali dengan paksaan, kemudian terbiasa. Akhirnya kita sampai hari ini terbiasa sholat 5 waktu. Maka hendaknya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita merasa khawatir terhadap anak-anak kita. Jangan sampai sepeninggalan kita, orang tuanya, anak kita tidak lagi beriman. Dalam surat An-Nisa ayat 9 Allah Subhanahu wa taala ingatkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah kalian, kata Allah, merasa khawatir, merasa waspada, merasa was-was akan meninggalkan generasi yang lemah. Lemah apanya Bapak Ibu? Kalau fisiknya, mungkin fisik mereka lebih kuat dari ayahnya. Karena mereka rajin olahraga. Bahkan mungkin ada anak kita yang juara olimpiade. Juara olahraga tingkat kabupaten, tingkat kota, tingkat provinsi, mungkin juga tingkat nasional. Secara fisik mereka sehat, Pak. Tapi secara agama mereka tidak sholat. Itu lemah tuh, Pak. Badannya kue, badan tinggi samampai, pangkalangan gadang, tapi tidak sholat. Itu generasi yang lemah. Ini yang perlu Bapak Ibu khawatiri dari anak-anak kita. Jangan sampai nanti sepeninggalan kita, kita punya anak tapi tidak beriman. Ayah ibunya taat, Pak Haji dan Bu Haji, tapi anaknya nanti tidak beriman. Imannya lemah. Bagaimana supaya iman mereka kuat? Maka biasakan dari sekarang. Bak kata orang Minang, dari ketek taranjo-ranjo. Lagadang tabau-bau, lagaek tarubatido, kamati jadi parangai. Kalau menurut Profesor Dr. Zakia Derajat mengatakan bahwa pembinaan agama anak itu saat-saat mengisi agamanya adalah pada saat mereka berusia 0 sampai 12 tahun. Apabila orang tuanya mengisi agamanya pada usia ini, maka insya Allah anak itu akan terbiasa sampai besar. Tetapi manakala orang tuanya lengah, membiarkan anaknya main HP, yang penting anaknya aman, yang penting anaknya tidak main pergi kemana-mana, yang penting anaknya tetap di rumah, lalu diberikan HP Android, ya kan? Tanpa diisi dengan agama-agama, maka nanti mereka besar, tumbuh berkembang jauh dari harapan orang tuanya. Bapak Ibu jamaah zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Allah Subhanahu wa taala katakan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Ini yang paling bahaya Bapak Ibu. Akan datang sesudah mereka generasi yang jelek,
generasi yang rusak. Rusak apanya? Siapa mereka? Adha'us shalah wattaba'us syahawat. Mereka yang menyia-nyiakan solat dan memperturutkan hawa nafsu. Ini generasi yang berbahaya. Ketika mereka sudah tidak lagi melaksanakan solat, sesungguhnya mereka adalah generasi yang rusak. Karena Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, solat ini adalah tonggaknya agama, tiangnya agama. Kalau solat ini mereka lakukan, berarti agama itu berdiri pada jiwanya, berdiri pada dirinya. Seandainya mereka sudah berani meninggalkan solat, maka agama itu sudah hancur pada dirinya. Bapak Ibu, andaikan Masjid Nurul Iman ini hancur karena gempa 8,5 skala Richter, atau masjid-masjid yang ada di Kota Padang ini hancur lebur karena gempa, di halaman ini kita masih bisa solat, Pak. Di lapangan terbuka kita masih bisa solat, Pak. Tetapi seandainya iman anak bapak hancur, iman anak ibu hancur, meskipun masjid mewah, ber-AC sejuk, tapi dia tidak solat, dia takkan mau masuk ke dalam masjid yang mewah itu. Pikirkanlah dari sekarang terhadap anak generasi kita. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.